Jadi kalau menurut aku ketika kita melakukan pekerjaan sesuai dengan passion kita ngerasa lebih termotivasi, lebih semangat, terus kemudian pun juga ngerasa lebih, apa namanya, tergugah untuk memunculkan ide-ide yang baru. Halo teman-teman semuanya, hari ini dengan saya Bintang Wijaya telah kedatangan tamu spesial, eee, putra daerah, kalau bukan putra ya berarti putri ya, karena perempuan hari ini ada Kak Fitria Hoirunisa. Kalau teman-teman mungkin bisa panggilnya Kak Fitria. Kak Fitria. Oke, beliau ini sekarang, merupakan HR, HR, atau mungkin sekarang lebih sering kita sebut recruiter atau rekrutmen. Nah, dannya beliau ini kalau tadi sudah sempat ngobrol, itu ternyata sekarang lagi menempuh pendidikan ya gitu. Pendidikannya bukan S1 teman-teman, ternyata dia lagi menempuh pendidikan di strata 2, yaitu di psikologi tadi ya? Iya betul. Oke, mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, Mbak Kak Fitria ini, eee, background-nya seperti apa, biar teman-teman tahu gitu. Mungkin kalau saya pernah ngobrol, itu kan tahu nih, tapi, teman-teman di luar sana kan belum tahu. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu, Kak Fitria? Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Fitria, yang saat ini berkarir di bidang HR, terkhusus di recruiter, dan seperti yang disampaikan Mas Bintang, aku pun juga menempuh pendidikan strata 2 ya, atau S2, yang di mana aku ngambilnya juga keilmuan di psikologi, sesuai dengan S1 aku, gitu, di psikologi juga. Psikologi juga. Mhm. Kuliah di mana? Kalau S1-nya di Unisula, terus Oh Semarang. iya Semarang, S2-nya juga lanjut Semarang, Oh di gitu. Universitas Semarang, Oh, USM. SM ya, berarti memang, sekarang berarti tinggal di Semarang? Enggak, Oh enggak ya? tetap Tadi di sini. tadi kan memang, apa namanya, di Semarang, saya pikir di Semarang, ternyata di mana? Oh di Pati ya, oke. Jadi beliau ini putri daerah Pati. Mungkin, kalau aktivitasnya setiap hari seperti apa, Kak? Oke, kalau aktivitas aku sehari-hari tetap bekerja ya, Mhm. 6 hari kerja Oh teman-teman 6 hari semuanya. ya? Iya, 6 hari kerja dari pagi ya sampai Mhm. sore. Terus kemudian untuk kuliahnya Mhm. itu memang aku ngambilnya itu yang kelas karyawan. Jadi lebih banyak mengoptimalkan di weekend Oh weekend? sama malam hari Oh malam hari gitu, ya? online. Lebih Online banyak ya? online sih daripada offline. Oke, berarti siang kerja, malam kuliah? Betul, iya gitulah. Nggak sampai itu? Ya kadang ada saat di mana aku harus menghela nafas panjang ya, gitu. Oke, kalau berarti memang, bener-bener orang yang bisa bagi waktu dong berarti nih. Alhamdulillah sejauh ini, belum pernah tipes ya. Berarti aman nih berarti ya, alhamdulillah. Ngomong-ngomong tadi kan, sebagai, HR, Mhm, mungkin banyak orang atau teman-teman di luar sana itu mungkin ngelihatnya HR itu ya cut absensi, bayar gaji karyawan, mhm, selesai. Nah, sebenarnya HR itu, eee, seperti apa sih, Kak? oke. Kalau kita ngomongin terkait dengan fungsi dari keseluruhan generalnya HR itu sangat kompleks sekali Mas Mmm, Bin. Pokoknya yang berhubungan dengan SDM mhm, itu pasti akan melibatkan HR, kayak mhm, gitu. Dari awal SDM masuk, kandidat masuk, sampai mereka resign, mhm, itu muaranya di HR, gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin, apa namanya, spesifik unitnya mungkin ya. Nah, kalau di tempat kerja aku ini ada 4 unit. mhm. Yaitu yang pertama itu kalau sekarang kita nyebut unit talent acquisition, Oh, gitu. Atau mungkin lebih familiar sebagai, recruitment and selection. Inflation Terus ya? heeh, terus kemudian lanjut lagi di unit training and development, gitu, untuk pengembangan. Kemudian ada lagi itu unit service industrial relation, Mmm, gitu. Ya terkait dengan absensi mungkin ya yang lebih familiar gitu kan HR ngurusin absensi gitu. Nah itu tempatnya ada di unit itu. Kemudian yang terakhir adalah organizational development, itu lebih ke pengembangan terkait dengan organisasi, gitu. oh gitu ya. Berarti Kak Fitria ini lebih spesifiknya di rekrutmen ya? Iya betul, aku di rekrutmen. Rekrutmen. Nah, rekrutmen apa sih tantangan di rekrutmen tadi kan menarik sekali gitu, pintu masuk dari, Mhm, karyawan, menjadi bagian dari sebuah perusahaan. iya Apa yang betul. menarik?
Oke. Mhm. Yang menarik sebenarnya banyak sekali Mhm. ya, Mas, gini ya. Kalau misalkan aku bisa ngambil satu Mmm, satu, apa namanya, momen yang menurut aku menarik itu mhm. ketika kita interview. Gimana itu? Menariknya itu gimana nih? Oke, baik online ataupun offline Mhm, ketika kita ketemu sama kandidat, mmm, itu adalah momen pertama kita kenal gitu mhm, ya, kebanyakan seperti itu. Kita kenal, kita baru tahu karakternya seperti apa, orangnya, atau mungkin wajahnya seperti apa gitu kan. Kadang kita sudah membayangkan, wah namanya, apa namanya, Agung Santoso nih, mungkin orangnya gede kayak gitu, karena ternyata imut juga gitu kan. Nah itu. Nah, kalau ngomongin terkait dengan karakter, itu wah pasti semua orang kan punya karakteristik mhm, tersendiri mhm, gitu ya, Mas, Vin, ya. iya, Jadi itu kadang yang bikin tergelitik iya, takjub juga iya, terus kemudian jengkel pun juga kadang iya, gitu. Itu jadi momen yang paling berkesan sih mmm, menurut aku. oke. Jadi nggak salah dong kalau orang-orang lihat, HR kerja di HR itu kayak jadi kayak bisa ngeramal nih, kalau dari karakter seperti ini, mukanya seperti ini, namanya ini, oh kayaknya orangnya seperti ini deh. Sekali lihat mungkin bisa kelihatan dong? Mungkin untuk Mungkin? first impression, cuman kan kita nggak, apa namanya, bukan nggak hidup ya, nggak kerja sebagai dukun Mhm, ya. Jadi pasti kita akan melakukan pendalaman mhm, terkait dengan kompetensinya dia, mhm. pengalaman dia, hal apa sih yang sedang dia pelajari atau sedang ingin dicapai gitu. Oh, selain tadi kan, ternyata bisa ngelihat karakter dari Mmm, wawancara dan juga background checking dan iya lain betul. sebagainya, Mhm. mungkin, ada alat nggak sih, Kak, yang bener yang dia bisa apa tadi, Mhm mhm. bisa ngelihat gitu karakter seseorang? Ada. Jadi ada satu tahap yang mana itu pun jadi, tolak ukur Mhm, dalam proses seleksi, yaitu psikotes. Tuh, psikotes. nah, kalau di tempat aku, yang paling sering digunakan itu Papih Kostick sama DISC, Oke, gitu. apa bedanya Bang, Nah, kalau ngelihat dari fungsinya, dua-duanya ini sama-sama mengukur terkait dengan kepribadian Mhm, orang terhadap pekerjaan, mhm, gitu. Tapi kalau spesifik dari, apa namanya, Papih Kostick itu lebih mengarah ke gimana cara dia menanggapi suatu masalah gitu ya, atau problem solving-nya seperti apa, apakah memang kurang atau mungkin cukup baik gitu ya. Atau juga, cara dia, apa namanya, sosialisasi atau adaptasi dengan lingkungan, gitu. adaptasi dengan Mhm, jadi emang menarik ya alatnya ya. Jadi emang mhm itu mhm. banyak digunakan oleh interpreter berarti? Banyak banyak sekali, bukan walaupun ya, bukan hanya di perusahaan aku gitu ya, tempat kerja aku, tapi di perusahaan-perusahaan lain juga banyak menggunakan. Tools-nya ini apakah setiap perusahaan punya tools sendiri-sendiri? Kan tadi kan bilang ada DSC. Apakah Iya. DSC-nya di satu perusahaan dengan DSP di perusahaan lain apakah sama atau beda ya, Kak? Kalau sepaham aku harusnya sama ya, karena memang untuk, apa namanya, awal mula digunakan atau tercetus Mmm, alat psikotes ini, mhm. itu kan dari ilmuwan yang sama gitu. Tetapi Oh, mungkin dalam, penggunaannya atau mungkin tujuannya itu yang membedakan, gitu sih. Atau mungkin dari scoring-nya, cara scoring-nya. Sekarang kan banyak sekali, apa ya, cara untuk meringkas scoring gitu mhm, ya, cara cara untuk menginterpretasikan. Itu kadang yang mereka sudah modifikasi, gitu. Jadi nggak perlu manual lagi, mhm. kayak gitu. Oh, berarti langsung muncul ketika teman-teman, tes, hasilnya bisa langsung Mhm, muncul gitu ya? mhm mhm. Banyak yang sudah mengembangkan. Betul. Oke, ketika seseorang itu melakukan tes itu mungkin pengalaman pribadi itu bisa satu tes itu ngerasa yakin banget dengan jawabannya, satu momen ngerasa bingung nih, ini cara kerjanya gimana gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri Kak, bahwa ketika ngerjain, itu kayak terbawa gitu emosi kita atau mungkin, kondisi kita waktu itu, Iya, gitu. benar benar. Bisa jadi waktu itu kita lagi kondisi bagus, lagi bahagia, atau mungkin lagi suatu kondisi di mana, waktu itu saya juga pernah ngerasain kondisi yang kurang baik gitu misalkan. Nah, kan itu sangat mempengaruhi. Nah, gimana sih Kak, biar kita itu hasilnya itu tetap relevan? Menggambarkan jadi tim rekrutmennya bener-bener, "Oh ini bener-bener dia." Mhm mhm. Iya. Jadi untuk,
seseorang itu, apa namanya, menjalani psikotes, itu memang ada beberapa hal yang diperhatikan gitu. Kalau dalam individunya pribadi itu sendiri ya atau kandidat itu, ya kita sebisa mungkin memastikan kalau kandidat ini dalam kondisi yang fit, gitu ya, nggak sakit, terus kemudian istirahatnya cukup gitu kan. Karena nanti ketika hari H, dia diharapkan dapat memberikan energi, full energinya untuk mengerjakan gitu. Atau mungkin dalam tatanan ruang, dalam, apa namanya, ini ya ruangan untuk psikotes kayak gitu kan. Ruangannya harus bersih atau mungkin harum, pokoknya intinya nyaman untuk kita digunakan psikotes, seperti itu. Nah, kalau terkait dengan pengalaman-pengalaman yang dulu, itu pastinya juga mempengaruhi sih, Mas. Karena kan kita saat ini karakter kita atau mungkin, kondisi kita saat ini pastinya tuh dipengaruhi oleh masa lalu kita. Itu Mmm. yang mungkin di luar dari kontrol kita ya. Oh, berarti berarti kita, prinsipnya adalah bagaimana yang bisa kita kontrol sebagai rekruter ya? Apa yang Mhm, bisa kita kontrol, kita betul. upayakan, tapi kalau emang sudah tidak bisa kontrol kayak kondisinya dia, dalam kondisi seperti apa juga kita Mhm. nggak tahu ya, kondisi Iya masa lalu juga iya nggak tahu ya. iya, Berarti emang lebih fokus untuk apa yang bisa dikontrol, betul. gitu. Nah, eee, alat tes ini kan memang menarik ya. Jadi, Mhm, mungkin banyak yang beberapa orang itu nggak mau psikotes. Nah, buat teman-teman ada apa ya, bukan trik ya, mungkin apa sih yang harus kita lakukan ketika mhm. kita mau ada tes psikotes kayak gitu, biar kita bisa keterima nih, Kak? Oke, aku pernah mendapatkan Mmm, pertanyaan ini, dan lagi-lagi jawaban yang akan aku sampaikan gimana? itu sama, Mas, Gimana tuh? gitu. Yang paling penting itu istirahat cukup, Mmm, gitu. Istirahat cukup, diusahakan badan, dalam kondisi sehat gitu ya. Karena sejatinya, mmm, apa ya, se berusahanya kita untuk tahu, kan ada ya mungkin dalam, apa namanya, internet gitu, gimana sih cara yang baik untuk mendapatkan jawaban yang nilai yang tinggi, jawaban yang, bener kayak gitu. Itu tuh nggak akan maksimal gitu. Teman-teman di ada apa namanya, istilah di dalam psikotes itu yang menunjukkan kita tuh nggak sungguh-sungguh, yaitu bias. Atau manipulasi kayak nah, gitu loh. bisa Nah, kelihatan nih kayak gitu? bisa, itu konsistensinya itu bisa kelihatan gitu. Daripada teman-teman ngapalin gitu ya dengan semua apa namanya, jumlah soal yang ada di psikotes, itu kan banyak sekali ya. Itu tuh akan, apa ya, kayak rugi gitu loh, ketika udah ngapalin, "Oh ini jawabannya A, B." Padahal kalian nggak tahu cara main alat tes itu tuh sedetail itu, gitu. Kalau misalkan teman-teman sampai, apa namanya, ngapalin, manipulasi diri, itu nanti hasilnya malah nggak konsisten, inkonsisten, gitu. Konsisten, oh, berarti Mhm, memang, lebih baik kita nyiapin diri secara fisik dan juga iya, mungkin secara mental ya, biar kita mhm. siap untuk mengambil tes. Kalaupun misalkan memang perlu untuk latihan, Mmm, ya sesekali aja, tapi jangan sampai ngapalin. Ya udah, oh, cuma dibaca, "Oh, tujuan alat tes ini untuk ini." Berarti aku harus mempersiapkan, apa namanya, kondisi jiwa atau mungkin kondisi, apa namanya, diri yang seperti ini. Gitu gitu aja cukup. kayak gitu ya. Nah, eee, rekrutmen ini kan menjadi menarik, pintu gerbang teman-teman ya sekarang kalau kita lihat mungkin banyak juga yang sekarang, bekerja itu kan Gen Z sama milenial gitu. Iya, Khususnya Gen Z ini mungkin kan banyak sekali yang fresh graduate menjadi awal-awal mereka masuk di dunia mhm, kerja, mhm. mungkin ada yang udah, punya jabatan mungkin di luar sana, tapi ada beberapa yang baru masuk. Nah, ada pengalaman menarik nggak sih, Kak, terkait Gen Z ini? Karena kita ngelihat bahwa mungkin di sosial media banyak bilang, di Gen Z ini mungkin banyak ide, punya gagasan, tapi ribet, kayak gitu. Apa namanya, mungkin, budayanya seperti apa. Nah, itu tanggapan dari atau mungkin pengalaman nih, Mhm Kak, kita mhm. menghadapi teman Gen Z gimana? Oke, menarik sih, karena memang, untuk pekerja saat ini, aku memang didominasi oleh gengsi, gitu ya, dengan semua karakteristik mereka yang, apa, mencari tantangan, mencari peluang baru, suka lihat ide, itu semuanya menjadi dominan saat ini, gitu. Nah, kalau mungkin, pengalaman aku menghadapi gengsi, aku juga gengsi ya.
Gitu, iya. Menghadapi Gen Z ini, macam-macam ya. Mungkin karena tadi sempat disinggung ya, ada budaya perusahaan gitu. Nah, kalau misalkan Gen Z ini nggak cocok dengan budaya, oh ternyata nggak sesuai ekspektasiku nih, gitu. Tiba-tiba dia resign, Oh, gitu. tiba-tiba ya? Ah? Tiba-tiba ya? Tiba-tiba gitu, tiba-tiba. Harusnya kan one more notice kayak gitu kan, tapi ternyata, saking nggak cocoknya mungkin langsung tiba-tiba hilang, gitu aja. Itu pun juga pernah Heeh. seperti itu. Atau mungkin dengan kondisi yang, apa namanya, benefit-nya nggak sesuai, kayak gitu. Itu kan juga nanti ternyata hilang, gitu sih, macam-macam. Atau mungkin sesimpel inisiatif atau ide mereka nggak ditampung, itu pun juga akan menjadi salah satu faktor yang bikin mereka resign, Oh gitu. gitu ya? Iya. Oke. Terus, dengan kondisi yang luar biasa itu, Mhm. yang perlu menyesuaikan adalah Gen Z-nya atau malah perusahaan yang harus menyesuaikan sih, Kak, gitu? Bisa dijawab, dari 2 sudut pandang ya, Mas Din ya, sepertinya. Kalau misalkan kita menjawab dari sudut pandang perusahaan, kalau subjektif aku, mungkin perusahaan pun juga perlu untuk membuka mata. Karena memang tadi, semua pekerja bukan semua ya, pekerja saat ini memang didominasi oleh Gen Z, kayak gitu kan. Ya mau nggak mau kita harus membuka mata, perusahaan harus membuka mata, apa sih budaya yang mereka bawa, apa sih yang cocok kita terapkan seperti Gen Z ini, seperti itu. Tapi kalau misalkan memang kita ngelihat dari sudut pandang Gen Z, ya mungkin Gen Z ini harus lebih mendalami lagi perusahaan yang akan mereka lamar gitu. Oh, Apakah sesuai dengan budaya mereka, sesuai dengan apa ya, mungkin, harapan pekerjaan mereka kayak gitu. Kalau misalkan itu dirasa udah sesuai, yuk digas lah. Tapi kalau misalkan nggak sesuai ya udah gitu. oh gitu ya. Berarti nggak pungkirin passion di dalam menjalankan pekerjaan dan juga, apa namanya, culture Mhm itu juga mhm penting ya. mhm. Oke, kalau menurut Kak Fitria ini sebenarnya passion terhadap pekerjaannya itu penting nggak sih? Mmm. Atau yang penting kerja aja lah, sama juga kondisi ekonomi sekarang kan juga, Mhm mhm mhm. sedang sedang kondisi yang menurut dia ekonomi terus melemah, Iya jadi iya. perputaran uang juga, tidak begitu bagus, itu Mhm mhm. Oke, kalau subjektif aku lebih, condong ketika aku mendapatkan pekerjaan sesuai dengan passion, mhm, gitu ya. Dan alhamdulillah aku sampai tahap ini pun mmm, juga sesuai dengan passion aku, mmm, gitu. Jadi kalau menurut aku ketika kita melakukan pekerjaan sesuai dengan passion kita ngerasa lebih termotivasi, lebih semangat, terus kemudian pun juga ngerasa lebih, apa namanya, tergugah untuk memunculkan ide-ide yang baru. oke, Mhm. berarti sepengalaman Kakak kan sekarang berarti merasa di passion-nya, Mhm mhm. apa sih bener-bener, membedakan, yang dilakukan kedua ketika punya passion dan 3 itu siapa yang Mas membedakan? Hmm, yang membedakan, kalau kalau aku, mengerjakan satu hal yang aku ngerasa itu tuh passion aku lebih merasa tertantang gitu. Kalau Mmm, misalkan aku menemukan salah satu titik yang merasa, "Ini apa ya? Ini kok sulit ya? Ini apa sebabnya? Gimana cara aku menyelesaikan ini?" Gitu. mhm, Tapi kalau misalkan aku bekerja, pada misalkan kayak ada job desk gitu ya, yang nggak sesuai dengan passion aku lebih condong ke, "Ah, udah ah, minta mhm, bantuan sama temen yang lain," kayak mhm. gitu. Karena mungkin ngerasa temennya punya potensi bisa Mhm, belajar lebih cepat ya, iya untuk betul. mengerti Mmm, Kakak. Oke, terus, apa namanya, memang ketika passion menarik ya, lebih banget gitu kan lebih. mhm, Nah, yang jadi, apa ya, menjadi tantangan hari ini tuh, beberapa kali saya nemu, yang disampaikan oleh, Spotify atau mungkin teman-teman, di media itu salah satunya, orang bilang kayak gini, ketika passion atau mungkin hal yang menyenangkan itu sudah menjadi rutinitas dan itu menjadi ladang pencari, finansial, mmm, keuangan, rasanya itu senangnya itu akan semakin lama semakin turun, mudat gitu ya? memudar. Jadi yang awalnya dulu semangat di passion ini, di bidang ini, tapi ketika itu sudah menjadi pekerjaan ya yang jadi lebih penting adalah, "Ya udah aku bekerja, ininya aku harus kerja dulu," gitu loh. Nah, itu gimana sih, Kak? Oke. Rasa itu muncul, apa namanya, bukan karena itu nggak passion ya, tapi Iya, karena
udah passion-nya tapi mungkin dia nggak, apa ya, dia nggak menentukan titik grow up-nya dia gitu. Oh, Dia nggak menentukan target, "Oh, aku misalkan hari ini atau bulan ini aku harus mencapai target ini, aku harus berubah menjadi ini." Makanya dia ngerasa, apa namanya tadi, ini ya, kayak bosen kayak gitu iya, ya, bosan, stagnan kayak gitu, mungkin karena itu. Padahal itu oke. kan sudah menjadi passion ya, harusnya kan dia menikmati gitu Iya. kan. Oh, berarti memang, bayangan terhadap passion-nya, Mhm, kejadian besar terhadap passion-nya ini juga iya, harus dimunculkan ya? betul. Gimana sih kalau Kak Fitria ini, menyusun, biar passion ini tetap bisa berjalan menyenangkan dan sebagainya? Apakah ya sudah setelah bekerja dinikmatin atau sebenarnya ada gambaran sebelumnya gitu sampai kepikiran Oke. Mungkin lebih ke arah ke model gitu mhm ya, mhm sampai, aku bisa sampai ke titik ini gitu. Kalau kita ngelihat dari kalau kita ngelihat ke belakang, di waktu kuliah, mhm itu memang aku udah ikut organisasi, Mas, Bintang, gitu. Aku udah tertarik untuk ikut suatu, apa namanya, komunitas mhm, di mana visi, misi, dan tujuannya ini udah sama, mmm, gitu. Gimana cara untuk mengompakkan satu dengan orang yang lainnya, satu dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, di situ kan aku belajar terkait dengan bagaimana manajemen waktu, bagaimana cara untuk mengontrol orang, bagaimana cara untuk, apa namanya, public speaking kayak gitu ya, komunikasi yang baik itu seperti apa, gitu. Ya pada akhirnya itu menjadi modal. mmm, Aku berada di titik ini, seperti itu. Terus kemudian selain itu pun juga aku ikut, ini, jadi asisten dosen, kayak gitu. Nah, waktu itu aku teringat, aku pernah menjadi asisten dosen di mata kuliah, tes psikologi. Gitu. Nah, itu salah satu, apa namanya, hal yang paling mendukung di karir aku gitu. Tadi ya, aku belajar terkait dengan alat tes mhm mhm Stapekotik, DISC, terus kemudian Kraepelin, mhm dan masih banyak mhm lagi kayak gitu. Yang mana itu ternyata dilirik mhm sama HR waktu nginterview aku, kayak gitu. Terus kemudian ada lagi itu, aku ikut, apa namanya, magang juga gitu kalau kan. sekarang ada program dari pemerintah ya, Iya, betul betul. Kemenaker ada Iya, Kemenaker, magang Kemenaker itu, wah banyak sekali postgraduate itu ikut itu. Sangat bermanfaat sih gitu, dengan waktu 6 bulan tuh mmm, kayaknya, aku rasa cukup ya untuk mendalami suatu kasus. isi Mhm. oke, eee, passion tapi nggak usah kita pungkiri, finansial juga penting sih Kak, di Iya, betul. benefit dari Mhm sebuah pekerjaan mhm. itu juga menjadi hal menarik gitu. Iya. Mungkin banyak yang hari ini resign, cari pekerjaan yang dirasa lebih menguntungkan. Kayak tadi Mhm disampaikan mhm Bang mhm. Regenzi ya, opportunity mana, yang menyediakan, makanya dia pilih di tempat tersebut. Nah, Mhm. apakah bisa nih, Tit ya, kita ketika dua-duanya antara benefit sama, passion itu? Oke. Kalau aku sendiri kayaknya agak sulit ya, Eee, Mas Bintang, kita menyelaraskan antara passion dan, apa namanya, benefit gitu ya, atau finansial gitu ya. Walaupun mungkin banyak sekali yang ngerasa, "Ini passion aku nyaman, kemudian aku pun juga, apa namanya, mendapatkan finansial yang banyak," ya gitu kan. Tapi itu mungkin baru dirasa karena pekerja-pekerja yang sudah puluhan tahun mhm, kayak gitu ya merasakan. Nah, gimana kalau untuk teman-teman yang baru fresh graduate atau mungkin setahun, 2 tahun kayak gitu kan. Mungkin, kalau misalkan, apa namanya, dia lebih condong, ingin mengejar passion, ya silahkan untuk melakukan sesuai, passion-nya dia, bergerak sesuai dengan passion-nya dia, tetapi memang finansialnya agak kurang, karena kan memang merintis ya, kita yang mengembangkan gitu, sampai dia akhirnya nanti bisa menjadi profesional di passion-nya dia. Tapi kalau misalkan dia ingin mengejar finansial dulu dan mengesampingkan passion, ya silakan untuk mencari pekerjaan yang dalam tanda kutip, ada peluang finansial yang lebih besar kayak gitu ya. Gitu. jadi ya kalau sekarang mungkin antara pekerjaan dan passion-nya, misalkan passion-nya bekerja di bidang tertentu, atau mungkin bisa jadi kita lebatkan itu passion ya, biasanya rata-rata
hal yang menarik bagi dia kan. Mhm. Salah satunya kan hobi gitu misal. Oh iya betul. Nah, banyak yang merasa bahwa ya udah kerja dia tempat kerja cari uang, fokus ke uang, dia pasti punya hal yang menyenangkan buat dia. Kalau misalkan ini kan yang dilakukan secara rutin atau mungkin hobi kan. Nah, jadi kerjaan jalan, hobi juga jalan kayak gitu. Ya itu juga bisa. Bisa-bisa kayak gitu ya. Nah, tapi, Kak Fitri sendiri menganggap bahwa benefit itu kan memang sangat, juga penting untuk kita. Iya iya, Gitu. benar benar. Nah, eee, dari Kak Fitria ini triknya seperti apa sih biar kita juga satu, kita punya pekerjaan yang benar-benar kita senengin, tapi benefitnya juga juga. Tapi ya minimal di kondisi saat ini ya benefit itu kan gimana? Mmm, ini dari gimana ya, kalau misalkan, apa namanya, ini ya, yang namanya passion itu kan, kita awalnya kan pastinya ngeraba-raba dulu gitu ya Mas Bintang ya. Kita ngeraba dulu, kalau misalnya kita cocok, oh jadi itu passion-nya. Kalau misalkan nanti, suatu saat kita pengen mendalami itu lagi, maka jadinya dan kalau misalkan kita memang sudah menjadi ahli di dalam satu bidang yang di mana orang lain itu belum tentu bisa dengan bidang itu akan memberikan peluang besar untuk menaikkan penghasilan, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita ingin mengejar karir dulu, ingin mengejar finansial dulu dan mengesampingkan passion, ya kita benar-benar memanfaatkan full, maksimal waktu kita untuk meraih sebanyak-banyaknya finansial untuk bisa mendukung tujuan kita. Gitu sih. Berarti memang kalau dipikir-pikir ya semua ada jalurnya masing-masing, Ada ada jalurnya. waktunya masing-masing bisa Iya, jadi ya. betul betul. Sehingga kita mau milih finansial dulu atau passion dulu atau mungkin kembali. Mhm. Oke menarik sekali. Tapi, Kak, itu jadi beberapa hal di sini, punya Kak berpikir bahwa jadi karyawan itu kan, kita merasa bahwa di tempat kerja itu mungkin waktu kita paling banyak hari ini tuh di tempat kerja. Iya. Nah, gimana sih, Kakak dalam sebagai HR biar teman-teman itu bisa nyaman bekerja? Yang aku lakukan itu aku buat DAP, Mas Pintar. Apa sih DAP itu? DAP adalah Daily Activity Plan gitu. Jadi di dalam DAP itu nanti akan diturunkan per hari. Apa sih aktivitas harian yang bisa kita lakukan. Biasanya kita targetkan itu dalam 1 minggu gitu. Gitu 1 minggu, apa namanya, nanti per harinya kita turunkan lagi bahkan sampai jamnya, seperti itu. Jam ini sampai jam ini, misalkan jam 8 sampai jam 9 itu aku harus melakukan ini, kayak gitu. Nah, itu tuh menjadi target-target kecil yang aku, apa namanya, tetapkan pada hari itu, gitu. Kalau misalkan aku sudah bisa melakukan itu, maka aku langsung tulis, kayak gitu. Tapi kalau misalkan ternyata aku udah keasikan nih, bekerja, terus kemudian aku melihat di HP-ku, "Oh ternyata aku belum melakukan ini." Maka dengan bergegas aku harus menyelesaikan itu, karena itu udah menjadi target aku di hari itu. Nah, apa namanya, impact atau hasil yang aku dapatkan di Mhm. akhir, aku merasa puas, gitu. Gitu ya? Iya, dengan ini ya, menetapkan target-target aku, kayak gitu. Jadi, nanti di hari berikutnya pun aku juga mengulangi hal yang sama, gitu. Makanya itu, mungkin ada satu titik yang aku merasa jenuh, tapi lebih banyak aku ngerasa puas, Masih. karena aku bisa mencapai target yang aku bikin sendiri. Oke, bisa jadi kalau teman-teman ngerasa hidup ini tidak menyenangkan atau mungkin membosankan, targetnya belum ada kali ya? Iya. Oke, jadi, gimana, buat target yang tadi kan ngomongin target, gimana sih Kak buat target yang bener-bener, rasional, tapi bener-bener, bisa punya daya, dobrak menepis. Itu kan 2 hal ya, eee, memungkinkan mencapai dan Mhm. kedua punya daya ledak gitu. Jadi kita juga bersemangat untuk mencapainya. Oke. Kalau yang diajarkan sama manajer aku ya, itu memang, eee, harus diturunkan dari KPI dulu sih, seperti yang disinggung oleh Mas Witan gitu ya. Masing-masing departemen atau masing-masing unit itu pastinya punya KPI. Dari KPI itu kita turunkan lagi di DAP-nya itu. Nah, ada KPI yang memang bebannya itu gede,
langkah-langkah yang harus kegiatan yang harus dilakukan itu juga banyak, tetapi hasilnya itu nggak instan kayak gitu. Ada juga yang targetnya harian gitu, memang dilakukan per hari, tapi ketika hari itu selesai, ya targetnya pun atau KPI-nya pun mungkin bisa dikatakan tercapai kayak gitu. Oh, pernah denger itu kan prinsip Pareto udah ya? Iya, Ah, bisa jadi. Bener bener, kayak gitu. Jadi kalau misalkan, apa ya, kadang kan kita kayak ngerasa mungkin putus asa kali, mhm, "Ah, targetnya terlalu besar, ini kan memang targetnya bulanan, nggak bisa harian." Ya tetap kita harus ngelakuin hariannya itu, kita harus turunin lagi, bahkan sampai sedetail, kegiatan yang kita lakukan, gitu. Misalkan langkahnya ini, udah kita tulis aja gitu, lama-kelamaan itu kan akan memberikan efek yang besar juga, gitu. Kalau misalkan itu, KPI besar itu nggak kita lakukan atau kita kesampingkan terus, ya nanti tercapainya kapan dong, gitu. jadi emang yang paling menarik adalah step by step-nya kita tulis, biar kita Mhm, ngerasa kita lagi, bergerak maju nih, karena iya. step-stepnya jelas, kayak gitu Iya, ya? betul. Pasti ada langkah-langkahnya yang dibimbing oleh supervisor kita atau Oh, mungkin manajer kita. siap. Memang kita harus, tuangkan itu dalam langkah-langkah. Oke, mungkin kalau Kak Fitri sendiri ya, ketika menjalani aktivitasnya, Mhm. sering ketemu masalah nggak sih, Kak? Masalah atau kendala itu pasti ada, gitu ya. Apalagi kita muaranya, apa namanya, karyawan gitu ya. Kalau misalkan ada masalah itu pasti larinya ke HM gitu. Banyak sekali sih, misalkan kayak mungkin kendala ketika ini ya, kalau di rekrutmen itu kan kandidat mungkin ya nggak ada kabar gitu kan. Wah, nanya ke nomor admin, tetapi ternyata kita tuh belum ada jawabannya karena memang masih dipertimbangkan oleh user Oh. gitu kan. Itu menjadi dilematik kita sendiri gitu kan. Oh, ada juga ternyata ya? Iya, Berarti gitu yang berarti teman-teman. HR itu tidak bisa serta-merta memutuskan ya? Iya, nggak bisa, apalagi kalau misalkan selevel aku staff kayak gitu Mhm, kan, dan aku kan memang posisinya, lebih ke support oleh user, mhm. karena yang akan menggunakan teman-teman itu user kita, bukan kita gitu. Jadi HR ini bisa dibilang mempertemukan antara karyawan dengan user ini. Iya. Menjembatani ya ternyata ya, luar biasa. Oke Kak Mhm. Fitria, terima kasih mungkin, tadi kita sudah ngobrol ya kurang lebih beberapa menit ya gitu. Nah, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang di sana yang udah nonton podcast ini atau mungkin hal-hal yang Oke, nah Kinzi ini apa tuh bikin perusahaan? ya mungkin buat Gen Z aja ya, buat teman-teman yang sudah nonton. Oke, Vigi Genzi, terus, kembangkan ide kalian, inisiatif kalian, terus dipertahankan, dituangkan, apalagi kalau misalkan kalian sudah menemukan value-nya kalian gitu. Ketika kalian sudah merasa diri kalian memiliki value yang tinggi, pasti ketika rekrutmen pun juga akan melihat kalian itu berharga, gitu. Dan temukan perusahaan impian kalian. Gitu ya, terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di, video selanjutnya. Kalau mungkin teman-teman ada hal yang ingin kita bahas atau kita undang, silakan komen. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai jumpa. Bye.